Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kesehatan, kita diberi pertemuan kembali sehingga bisa menjalani ibadah yang mulia ini di dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan kita dan menjadi keluarga syirik yaitu dengan berdoa. Mohon maaf atas sekalian bangsa saya berdoa kalau seandainya bisa hadir, insya Allah kalau tidak wajib sedikit. Jadi yang pada rangka pada saat itu belajar suatu salam semoga dapat tercurahkan kepada dunia kita Nabi kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya sahabatnya dan insya Allah sampai kepada kita semua. Karena tentunya dalam pertemuan yang kedua kali ini tentunya kebetulan saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal ini yaitu bulan dilahirkannya keturunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hadirkan di koordinat majelis yang kedua ini kita awali dengan sholawat dulu. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa yang membacakan sholawat 1 kali, maka akan membalasnya dengan 10. Dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat, kasih sayang, sahaya dan kemudahan hidayah bagi kita semua sehingga mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat syafaat dari yaumil qiyamah. Amin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik Ibu orang yang Subhanahu wa Ta'ala untuk materi kata kepada malam ini kita akan lanjutkan yaitu tentang perjalanan hidup kita. Kalau nanti dalam pertemuan yang lalu kita membahas yaitu di dalam sudah minum yaitu bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan yang berawal dari tetes air mani menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang-tulang, kemudian ditutup, dikukus itu dengan baik, kemudian Allah malaikat untuk yaitu menimbulkan rohnya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tuhsyarun." Kemudian kalian akan mati dan kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Itu perjalanan kehidupan. Akan tetapi sebelum datang kematian tiba kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanda-tanda dan peringatannya, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah, yaitu ayat 26 sampai 29. Kita buka surat Al-Qiyamah ayat 26 dan 29 halaman 578.
Enggak, surah Al-Qiyamah ayat 26, 29, 15. Karena kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Nah, Bapak sekalian ya, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah sekali-kali jangan, sekali-kali jangan. Apabila napas seseorang telah didesak sampai kerongkongannya, jadi suatu saat apabila napas kita sudah nyampe di kerongkongan saat mau meninggal dunia atau saat sakaratul maut, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita ketika nyawa kita, roh kita sudah nyampe di kerongkongan, siapakah yang dapat menyembuhkan? Apakah dokter dapat menyembuhkan? Apakah para ahli dapat menyembuhkan? Tidak. Semuanya tidak dapat menyembuhkan. Karena roh kita sudah sampai di kerongkongan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Nah, saat itu mungkin kita sudah yakin bahwa di akhir inilah detik-detik kita, yaitu perpisahan dan akan meninggalkan dunia yang fana. Dan bertautlah betis kiri dan kanan. Saat itulah kita akan merasakan beberapa dari sekalian saat sakaratul maut tiba. Disinilah waktu-waktu yang sangat menakutkan bagi kita, sehingga kaki kanan dan kaki kiri pun sampai bergetar sekalian. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa para ulama, dan mungkin ini adalah merupakan pengalaman bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malaikat maut itu memperhatikan wajah kita sehari itu 70 kali, Pak, sebelum meninggal dunia. Sehingga dia berkata ketika orang-orang itu tertawa, terbahak-bahak, bergembira, bersenang-senang, malaikat itu berkata, apakah engkau tidak mengira sesungguhnya kami sedang mengintai? Jadi malaikat itu sehari 70 kali memperhatikan kita. Makanya ketika kita tertawa, terbahak-bahak, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu mengatakan, apakah engkau tahu bahwa kematian itu akan tiba, akan menjemputnya? Sesungguhnya kami sedang mengintai. Itu kata malaikat. Ini merupakan mudah-mudahan ini merupakan sebagai peringatan
melihat, dan itu mungkin akan dirasakan yaitu oleh kita semua seperti dalam ayat tadi. Bahkan menurut para ulama bahwa ujung rambut sampai kaki ada getaran seolah-olah menggigil yang sadar dan merupakan semua dari Islam. Jadi pengalaman apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian pengalaman orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dirasakan bahwa saat itu badan kita akan menggigil. Kemudian kita itu akan merasakan betapa kaki kita itu bergetar karena kematian akan tiba kepada kita semua. Kemudian yang kedua bahwa tubuh itu akan berdenyut dan malaikat itu terus memperhatikan kita dan kita melihat wajahnya. Makanya tidak heran ketika orang-orang yang akan meninggal dunia saat itu merasa kebingungan karena ini kita perhatikan saudara-saudara kita ketika mau meninggal dunia kita keluar masuk seperti kebingungan. Bahkan saya menemukan teman-teman kita saat berada pergi ke tempat piknik sekalian, ternyata dia itu sendirian, Bang. Orang berbahagia, orang bersenang-senang, orang tertawa itu dia itu kenapa sendiriannya? Seperti orang yang bingung sekali. Kemudian apa dia itu? Ternyata dia seperti itu karena sesuai dengan yang dikatakan. Kemudian 7 hari sebelum kematian dan ini akan dialami dalam musibah yang sakit, tiba-tiba ada saudara makan. Kita perhatikan ke orang tua kita atau kita sendiri setelah kita sakit kemudian agak serius tiba-tiba nafsu makan itu kata. Makanya herannya kita sering berkata kan kemarin kan makan yang banyak kok tiba-tiba mereka itu langsung ngerok kemudian ya nah ini sesuai dengan tanda-tanda seperti itu. Kita mudah-mudahan ini menjadi cermin buat kita bahwa kita suatu saat akan mengalami. Ini kejadiannya kebanyakannya pada saat Allah ada. Ini pengalaman orang-orang yang bijak yang sering memperhatikan kita. Kemudian 3 hari sebelum kematian, denyut di tengah dahi kanan dan kiri. Kemudian mata yang hitamnya itu sudah tidak bersinar, maka telinganya itu lemah. Jadi mungkin Bapak telah memperhatikan ketika orang-orang yang meninggal itu penglihatannya itu bahkan matanya itu lamatan, itu tidak bersinar. Ini yang saya pernah lihat juga ketika tetangga kita ada di rumah sakit saudaranya 4, ternyata seperti itu tanda-tanda matanya itu lama sudah tidak bersinar lagi. Saya berkata jangan-jangan ini ada tanda-tandanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai peringatan. Dan ternyata itu seperti itu. Akhirnya malam itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 1 hari sebelum kematian, setelah waktu asar ada denyutan, yaitu sebelah belakang di bagian mulut pun dan tidak akan lagi menemukan waktu asar yang ada denyutan. Mudah-mudahan, tetapi kita jangan sugesti aja. Jangan-jangan ketika umur kita ada denyut-denyutan, kita langsung anak-anak kalau mereka ini amanat gitu. Kita jangan begitu ya. Benar-benar bukan sugesti. Maka sesuatu yang kita ketika kita sakit. Kemudian tanda akhirnya ini udara terasa naik turun di bagian jantung. Yang paling rata yang setelah dia kemudian udaranya mungkin di kerongkongan nampaknya naik turun. Ini yang sering kita temukan, naik turun. Kemudian kadang-kadang ada yang dari kaki ini sampai ke atas. Kemudian ada yang melihat mata ke atas, bahkan ada yang mulut
sehingga saat dicabut itu mungkin menjerit mungkin seperti itu ya, atau apa bawa-bawa. Makanya kita jangan sungguhan kepada orang-orang yang kenapa yang mulutnya terbuka, karena saat itu mungkin dia dalam keadaan sakit. Ketika dicabut karena sakitnya sakaratul maut sama dengan ditebas oleh pedang yang tajam yang 70 kali Pak. Kita baru beriris silakannya sakit, ini ditebas 70 kali, betapa sakitnya yang sekarang. Ini yang harus kita lakukan. Makanya saat inilah ketika kita napas sudah berada di tenggorokan kita, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saat sakaratul maut itu, yaitu dalam keadaan kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana khairu kalimi la ilaha illallah dan wala." Siapa yang mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Pak, harapan kita semua kita berkumpul di surga yang sebenarnya dengan tata berapa ini ringan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bersiap-siap seperti apa saat kita bersama. Kemudian bagaimana proses sakaratul maut orang-orang kafir dan proses sakaratul maut yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buka surat Al-Mu'minun ayat 199 sampai 100 halaman 348. Surat Al-Mu'minun atau surat ke-23 ayat 99 sampai 100 halaman 348. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dari yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barsah-barsah
sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini harus sekalian. Jadi orang-orang kafir ketika datang ke Tuhan itu yang berkata, ya Allah atau ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat baik atau berbuat amal soleh. Jadi yang mereka berdoa kalau bisa tangguhkan kematian itu sehingga aku bisa beramal soleh atau beramal baik. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah merupakan ucapan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apa dinding itu? Baja. Jadi di hadapan mereka itu ada baja, makanya disebut alam baja, alam dunia, alam akhirat. Alam baja ini adalah baja itu artinya dinding, jadi penghalang antara kehidupan dunia dan kehidupan di situ. Jadi kita tidak bisa lagi kembali ke dunia karena perjalanan kita akan menuju nanti selanjutnya yaitu ke perjalanan akhirat setelah kita ini. Inilah kerugian daripada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyesal, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, yaitu amal kebaikan di dunia. Kan tetapi sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah tidak bisa lagi. Makanya inilah renungan kita pada malam hari ini sebenarnya merupakan sebuah pelajaran yang besar agar ini menjadi bekal buat kita semua, agar kita bersiap-siap karena kita sebagai manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Kalian adalah calon-calon jenazah, wa innakum mayyitun, dan kalian adalah calon-calon mayit. Jadi kita adalah calon tasnya apa yang akan membuat kita tidak tahu. Hanya inilah gambaran-gambaran perjalanan yang akan kita lalui. Dari semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam air, Allah keluarkan ke dunia, kemudian Allah masukkan lagi ke baca maka oleh karena itu mudah-mudahan kita terus bisa memanfaatkan usia yang sebentar ini, 70 tahun, 60 tahun hanya sebentar, karena jatah untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW yaitu baina sidina wasati, yaitu antara 60, 70, mungkin ada bonus dapat berlebar. Keinginan kita ya pengennya terus ya, sudah di atas Allah sekarang. Namun ini pelajaran bagi orang-orang. Lalu bagaimana keadaan orang yang meninggal atau mati bagi orang-orang yang beriman? Allah juga mengabarkan kepada kita, yaitu di dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. Surat 15, surat An-Nahl. Surat 15. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما
Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Masyaallah, sekalian. Jadi orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, yaitu dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, selamat masuklah kamu ke dalam surga, itu disebabkan apa yang kamu kerjakan di sana. Indahnya, saat kita sakaratul maut, saat kita dijemput oleh malaikat dan malaikat mengucapkan kepada kita, Assalamualaikum, selamatlah bagi kamu sekalian dan masuklah ke dalam surga. Inilah orang-orang yang sukses. Inilah orang-orang yang berhasil di dalam hidup ini, yang menjadikan bahwa dunia majra atau akhirat. Dunia ini adalah merupakan salah satu permainan kita. Mana jabatan kita, mana kedudukan kita, mana harta kita yang tidak memiliki, semuanya kita tinggalkan. Bahwa dunia yang saat ini kita duduki, yang duluan meninggalkan bukan dunia, tapi kita. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia yang mana. Apa yang telah kita lakukan? Amal yang telah kita lakukan, karena amal kebaikan yang telah kita lakukan itu yang menjadi dorongan malaikat untuk mengucapkan salam kepada ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau kita mengkaji di dalam kitab Tanbihul Ghafil tentang azab dan nikmat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, an-qabru awal manzil min manzilil akhir. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yang namanya kubur adalah tempat tinggal pertama sebelum tempat tinggal di akhirat, dan tempat terakhir daripada tempat tinggal kita di dunia ini. Jadi kubur itu adalah tempat pertama sebelum kita ke akhirat, dan tempat terakhir kita di dunia, yaitu baca yang intinya adalah akhirat dan dunia. Itu kehidupan kita. Dan barang siapa yang berhasil melewati kebaikan, maka akan baiklah mereka setelah kematian. Jadi kalau kita di alam kubur itu sukses, di alam kubur itu baik, maka perjalanan kita itu akan lebih mudah lagi. Ini di dalam kita tentunya. Tapi ketika kita tidak sukses di alam kubur ini, maka kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Maka oleh karena itu, bagaimana agar kita sukses ketika kita masuk ke alam kubur, sehingga kita mudah ke dalam alam kubur. Maka kalau kita mendengar dari beberapa kata-kata bahwa kubur itu setiap hari memanggil kita 5 hari, ini kadang-kadang dari memanggil kita kubur itu 5 hari kalau kita dengar. Yang pertama, anak baitu wahda, saya ini tempat sendirian, Pak. Mungkin kalau kita sekarang bersama-sama, nanti kita itu akan sendirian, Pak. Hidup akan sendirian. Saat ini kita ditemani dengan istri kita, anak. Tapi saat itu kita akan berada tempat yang sendirian. Wajah munisan saya teman. Wajah siapa yang akan menemani kita semua? Jadilah banyak baca Quran. Yang kita lakukan ini nanti yang akan menemani kita. Yang sekarang kita biarkan mungkin hanya sisa di dalam kehidupan kita, hanya sisa waktu. Seharian mungkin dari pagi sampai sore kita aktivitas seperti ini hanya sisa dari maghrib sampai isya. Tapi ini Pak, yang kenyataannya suatu saat akan menemani kita. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya Bapak duluan saya harus percaya, karena ini akan menjadi sebuah kenyataan. Kemudian guru itu akan berkata, Ana
Baitul Zur, aku ini adalah rumah yang gelap gulita. Sehingga silahkan kalian bawa penerang, bawa lampu. Apa yang kita bawa bukan lampu ini. Akan tetapi yang akan menerangi kita tiada lain ada pikiran oleh sholat. Sholat malam kita lakukan sholat tadi, makanya Pak, kalau nanti malam bangun jam 3 atau setengah 3, jangan hanya bangun sambil merokok ke kamar mandi kencing. Kita berdoa minimal 2 rakaat. Saya kenapa? Ini yang akan menjadi penerang kita. 2 rakaat sholat malam insya Allah akan menjadi penerang kita. Makanya lakukanlah kita, jangan terjadi penyesalan. Jangan sampai saat nanti kita ada di alam kubur, oh iya ya, mau menyerang kecil kepada Islam, ayat nanti kayak bapak kakaknya tahu. Oh iya ya, kita melakukan hubungan dengan saudara-saudara kita. Kita berkumpul di sini, maka wasolat kaki, maka wasolat. Suatu saat akan, oh iya ya. Makanya perlunya kita saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ini yang dijelaskan oleh ini. Makanya dalam kesempatan ini saya menghubungi dulu Bapak sekalian. Akan tetapi kita sharing, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Karena apa? Inna kamai itu inna kamai itu. Ternyata calon-calon jenazah kita semua calon lain. Kita akan kemana? Sejengkal, 1 detik, 2 detik kita setiap kali makan yang sebentar lagi akan menjemput kita. Mari kita manfaatkan waktu yang sebentar lagi. Yang ketiga, Tuhan itu akan berkata, wa ana baitullah. Aku ini adalah merupakan tempat yang penuh tanah. Dari atas tanah, dari bawah tanah, dari pinggir tanah. Fahmilu biras bawalah kalian anas, bawalah kalian nama yang akan menjadi amanah pada saat nanti ketika kita berada di dalam kubur. Dia ada lain dengan kalimat Bismillah.